Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hudratun fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Didi Soekardi, yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, orang tua kita Bapak Castup, Bapak Haji Nali, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para santri dan santriwati TPA Tawabin Nahdlatul Ulama Bekasi. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita bahagia, kita senang, kita gembira karena malam ini adalah malam Nuzulul Quran, yang artinya malam diturunkannya Al-Quran. Tepat terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Pada waktu itu Nabi berada di Gua Hira, dekat kota Makkah. Beliau pada awal mulanya menyingkir, yang disebut dengan tahannuts, menyepi, menyendiri, menghindarkan segala bentuk kezaliman, kesyirikan dan kejahatan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Beliau nggak tahan, setiap hari orang kafir Quraisy itu nyembah berhala. 300 lebih berhala dipajang di sekitar Ka'bah. Lalu bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil menyembah berhala dengan telanjang, nggak pakai baju. Ya. Demikian juga kejahatan-kejahatan terjadi di mana-mana. Antara suku dengan suku lainnya berperang, bacok-bacokan. Temannya nggak boleh salah sedikit, tersinggung, marah, emosi, bunuh. Itu jahiliyahnya orang jahiliyah. Kalau ada anaknya, bayi perempuan lahir, nggak nunggu lama, langsung dikuburin hidup-hidup. Itu saking jahiliyahnya, saking bodohnya orang kafir Quraisy. Nah, zaman sekarang nggak mau ketinggalan ya jamaah ya. Belum ketahuan kelaminnya laki-laki perempuan, belum lahir sudah dibunuh, digugurkan. Lebih jahat daripada orang kafir Quraisy. Na'udzu. Ada nggak perempuan menggugurkan kandungannya gara-gara melakukan hubungan yang tidak halal? Ada nggak? Digugurkan kandungannya, dosanya berlipat-lipat. Dosa zina dan dosa membunuh anak kandungnya sendiri. Itu ibu nggak punya hati nurani. Kemudian pada zaman jahiliyah juga mabuknya gila-gilaan. Saking gilanya orang jahiliyah itu kalau mabuk, kalau zaman dulu kan bentuknya cairan yang difermentasi dari anggur. Zaman dulu tuh nggak hanya sekedar mabuk, mandi pakai arak, mandi sambil ketawa-ketawa, sambil joget-joget. Ya, kalau zaman sekarang kayaknya belum ada ya yang mandi pakai arak ya, narkoba ya, sambil minum minuman keras. Mandi ada nggak? Nggak ada ya. Diminum semua ya nggak? Sayang katanya ya. Kalau orang jahiliyah itu sambil mabuk, sambil minum, sambil diguyur pakai minuman keras. Itu saking jahiliyahnya. Kalau lihat perempuan hamil, perempuan bunting ya, kira-kira 7 apa 8 bulan ya, kan udah berbentuk itu. Kalau di scan sudah ada jenis
kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, kalau ada lihat ibu-ibu hamil, dua laki-laki melihat ibu-ibu hamil taruhan. Ayo kita taruhan yuk. Ayo. Ini kan ada perempuan bunting nih, hamil nih. Kira-kira bayi di kandungannya laki-laki apa perempuan? Gimana caranya? Kita belek aja. Ya, langsung ditangkap perempuannya, dibelek tuh perempuannya. Dilihat tuh. Nih gue yang menang nih, jenis kelaminnya laki-laki. Bayangin tuh. Orang sekarang ada nggak yang ngebelek perempuan lagi hamil? Ada nggak? Ada, sesar ya. Itu boleh ya, darurat. Nah itu. Nah, Nabi melihat kondisi Mekah jahiliyah, Quraisy itu, kafir Quraisy itu tidak tahan menangis, tidak betah, risih, geli, sedih, menangis. Lalu Nabi menyingkir. Ya, sembunyi di mana tuh? Di gua Hira. Untuk apa? Memohon petunjuk dari Tuhan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, ada yang pernah lihat Gua Hira enggak nih? Yang pernah haji atau umrah mungkin pernah naik ke atas ke gunung yang tinggi ya. Nabi bayangin, panas terik, enggak ada pohon, naik ke atas gunung, Gua Hira, bukit gunung. Beliau di sana merenung, ya, merenungi nasib umatnya. Bagaimana caranya umatnya ini terselamatkan. Tidak mau umatnya larut dalam gelap gulita dosa-dosa. Singkat cerita, Allah memerintahkan malaikat siapa? Malaikat Jibril untuk mengirim satu surah yang namanya apa? Surah Al-Alaq. Itu adalah surat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun dalam keadaan asli, besar, tinggi. Turun dalam keadaan asli. Nabi melihat dengan mata kepala, kaget, terkejut, enggak basa-basi. Muhammad, baca ini, katanya. Baca ini. Nabi sambil ketakutan, apa katanya? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah sekolah. Karena waktu itu memang nggak ada sekolah. Mau sekolah di mana ya? Nabi nggak bisa baca. Ya. Kata Nabi apa? Nggak bisa baca surat ini. Ya. Lalu malaikat Jibril mencontohkan per ayat sampai ayat kelima. Hafal gak nih? Ya, coba sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal nama lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Singkat cerita, malaikat kembali menghadap pada Allah. Nabi Muhammad turun menjumpai siapa? Istrinya dalam keadaan ketakutan, keringat dingin. Ya, sampai di rumah, siapa istri beliau? Siti Khadijah, menenangkan, menghibur. Wahai Muhammad, Anda kan orang baik. Wahai suamiku, Anda kan orang baik. Gak mungkin Anda disakiti. Tenang, kita punya paman ini. Siapa nama pamannya Khadijah? Waraqah bin Naufal. Coba kita tanya nih, kira-kira yang datang siapa ya? Karena ini aneh ini, kejadian langka. Gak pernah ada ini. Ya. Singkat cerita, setelah Nabi ditenangkan, tidur, istirahat dulu, keesokannya Nabi Muhammad bersama istrinya menghadap ke Waraqah bin Naufal untuk menanyakan,
Kira-kira apa yang terjadi? Singkat cerita, Waraqah bin Naufal memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa yang datang adalah malaikat Jibril seperti yang diterima oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti diterima oleh Nabi Musa alaihi salam, bahwa Muhammad ini adalah calon nabi rasul yang terakhir. Andaikan saya panjang umur, kata Waraqah itu, saya akan beriman kepada beliau, karena tertulis dengan jelas dalam kitab Injil Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau dalam kitab Injil namanya Ahmad ya. Nah, kemudian setelah itu kembalilah beliau ke rumahnya sambil mengingat-ingat kejadian-kejadian itu. Ternyata itu adalah alamat stempel bahwa Nabi Muhammad resmi diangkat sebagai Rasul pada usia yang ke-40 dengan turunnya surat yang pertama, yaitu surat apa tadi? Al-Alaq 1 sampai 10. Yang kita peringati malam ini malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Setelah itu berturut-turut Quran diturunkan. Terutama di malam-malam Lailatul Qadar tuh Quran turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus, wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kira-kira Quran yang turun ini fungsinya apa? 1 sebagai pedoman hidup. 2 sebagai petunjuk hidup. 3 fungsinya sebagai pencerahan. Pencerahan terhadap apa? Akal dan hati manusia. Yang keempat, sebagai syafaat pada hari kiamat. Jadi 4 fungsi di antara sekian fungsi Al-Quran turunkan. Yang pertama apa tadi? Sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua sebagai petunjuk hidup manusia. Yang ketiga sebagai pencerahan. Yang keempat untuk memberikan syafaat. Quran ini pedoman kita. Nih. Apa arti pedoman? Pegangan, rujukan. Kalau kita hidup nggak ada pedomannya, kacau nggak? Nah, dengan adanya pedoman ini kita menjadi jelas bagaimana berumah tangga, bagaimana bertetangga, bagaimana mengatur keuangan, bahkan bagaimana mengatur negara. Itu dari Al-Quran. Termasuk ibu-ibu nih bisa pakai jilbab rapi. Ini adalah ajaran Al-Quran. Ngomong baik-baik, ajaran Al-Quran. Sopan, berakhlak, beretika termasuk ajaran Al-Quran. Kemudian berikutnya petunjuk. Petunjuk hidup manusia, peta. Ini adalah peta petunjuk hidup kita. Kalau orang nggak punya peta, nggak punya petunjuk hidup, ibarat orang buta atau orang di tengah malam gelap gulita nggak bisa lihat apa-apa. Itu contohnya ya. Kalau orang nggak punya petunjuk, hatinya gelap, pikirannya gelap, nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram, semuanya halal. Nggak tahu ini boleh, nggak tahu ini nggak boleh, karena nggak ada petunjuk. Makanya jemaah sekalian datang ngaji, ya jemaah ya. Di sini ada pengajian Al-Quran, datang ibu-ibu atau bapak, supaya kita mengerti akan petunjuk kehidupan. Kemudian berikutnya, untuk mencerahkan akal kita, biar cerdas akalnya, biar berpikir positif. Mencerahkan hatinya, biar hatinya tenang, ya enggak? Hatinya lapang, hatinya bersih, enggak ada errornya, enggak ada dengki iri, hatinya bersih, enggak ada syirik. Itu fungsi Al-Quran mencerahkan. Terakhir, ini paling besar fungsinya. Sebagai syafaat nanti di hari kiamat. Nanti di akhirat,
ketika kita dijemur di padang mahsyar ribuan tahun, nggak tahu berapa tahun, Quran datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan dengan memayungi kita. Bagus nggak? Orang kepanasan, kita ada Al-Quran memayungi kita, adem enak, seperti AC, ya nggak? Kemudian ketika melintasi Shiratal Mustaqim, orang terpleset nyemplung di neraka, kita selamat berkat Al-Quran, seperti kilat langsung nyampe ke pintu surga. Mau nggak? Dengan Quran kita selamat. Dengan Quran kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Ikutin, cinta Quran. Ya, bareng-bareng, cinta Quran. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita dorong anak-anak kita ini untuk ngaji. Ini kita prihatin ya. Waktu TK rajin ngajinya. Waktu SD rajin ngajinya. Waktu SMP udah mulai malas-malasan. Apalagi SMA udah hilang. Apalagi kuliah udah nggak ada. Kemana itu? Mestinya ngaji ini nggak boleh berhenti, nggak boleh putus. Benar nggak? Maaf, kayak Mama Nopal nih. Wah, Mama Nopal nih sibuk luar biasa tetap ngaji. Mama Putri nih, Mama Bagas, sibuk tetap ngaji. Jadi ngaji ini nggak boleh pensiun ya. Ini anak-anak SMA nih, kalian jangan pensiun. Kalau dulu waktu SD SMP rajin ngaji, lanjutkan. Oke? Setelah bisa baca ngapain? Hafalkan, pahami. Insya Allah itu bermanfaat bagi kita semuanya. Cinta Quran. Nah, alhamdulillah ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.